jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hari ini kita berjumpa kembali tanggal 3 Juni untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita belum tahu kapan akan selesai masa untuk tetap tinggal di rumah ini, tetapi firman Tuhan akan tetap menyegarkan jiwa kita. Mari kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur. Kami mulai jenuh untuk tinggal di rumah saja. Tetapi firman-Mu selalu menyegarkan kami kembali untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, masyarakat yang taat, untuk kami juga ikut membantu proses penyembuhan masyarakat Indonesia dari COVID-19 ini. Dan dengan demikian, kehadiran kami meskipun di dalam rumah, kami ikut tetap memuliakan nama Tuhan. Segarkanlah kami dengan firman-Mu, untuk kami boleh menjalani kehidupan hari lepas hari, di dalam anugerah pertolongan Tuhan. Surahkan Roh Kudus-Mu agar firman yang kami baca dan renungkan boleh bertahta dalam hidup kami. Kami menaikkan doa syukur dan pengharapan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada hari ini dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-7, ayat 37 sampai dengan 39. Tidak panjang, tetapi ini sangat bermakna untuk kita. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita merasakan beberapa hari terakhir ini, udara sangat panas. Terutama siang hari ya, panasnya luar biasa. Nah, di tengah suasana panas seperti itu tentu banyak orang kehausan dan ingin minum. Lalu minum yang ada di dalam pikiran kita itu minum yang menyejukkan, minum yang enak. Kalau bisa minum es rasanya enak, apalagi mana ya, es dawet, es buah, bisa juga es kopior, es kelapa muda, apa saja bisa. Tapi kita hanya bisa membayangkan, kalau jajan es degan di sana itu loh enaknya. Kita mungkin tidak punya persediaan semacam itu. Paling-paling ya sedikit sirup, lalu kita minum dan rasanya itu menyejukkan. Tapi sebentar kemudian kita haus lagi. Memang tubuh kita ini sebagian besar terdiri dari air. Oleh karena itu kalau haus itu wajar. Dan kita selalu mengisinya dengan kesegaran air. Nah, dalam hal inilah kita belajar. Ternyata ada banyak orang yang tidak puas cuma dengan sekedar es sirup. Mereka mencari kepuasan lain, minuman lain yang bisa memberikan kesegaran. Tapi apa bisa didapatkan? Contohnya, ketika siang berlalu, malam tiba atau sore sampai malam tiba, memang udara masih sangat panas. Lalu banyak orang juga mencari minuman segar lagi. Bahkan ke kafe-kafe bukan cuma air biasa atau sekedar es dan sirup, tetapi mengandung alkohol pun akan dicari. Lalu kalau mereka sudah minum minuman semacam itu, apa itu memberi kepuasan? Apa itu memberi kelegaan? Padahal untuk membeli minuman semacam itu bayarnya cukup mahal. Tapi banyak orang suka dan merasa rela keluar uang banyak asal dapat kesegaran. Apa betul Anda semua sudah menjadi segar? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini mengajak supaya kita datang kepada Yesus dan kita menerima air kehidupan, maka kita akan disegarkan dan kita akan selalu hidup dalam kehidupan yang segar. Oleh karena itu, biarlah firman ini akan menuntun kita. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, maka jiwa kita ini kering. Pikiran kita kering, kasih kita kering, perhatian kita kepada sesama juga sangat kering. Dan karena kekeringan itulah seringkali kita lampiaskan melalui tubuh yang haus, dan haus. Sekedar haus itu baik, tetapi kalau kemudian memuaskan hawa nafsu haus itu dengan minum-minuman yang sebetulnya terlarang, itu
tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi begitu banyak orang mengabaikan firman Tuhan, yang penting bisa mendapatkan kepuasan. Tuhan Yesus mengajarkan, minumlah air kehidupan. Dan ketika kita minum air kehidupan yang datang dari Yesus, maka yang pertama-tama disegarkan itu adalah tubuh kita. Dan ketika tubuh kita disegarkan, lalu kita merasakan kehadiran Yesus melalui jiwa dan iman. Jadi mana dulu yang disegarkan, jiwa dulu atau tubuh? Kalau kita datangnya meminta untuk disegarkan seluruhnya, maka seluruhnya itu menyatu. Ya. Yesus menyegarkan jiwa, menyegarkan tubuh, menyegarkan akal budi, dan itu mempengaruhi pola hidup, pola pikir, dan pola perbuatan kita. Yang dibangun dan disegarkan dari air kehidupan itu apa? Tentu saja jiwa dan iman, pemahaman kasih kita kepada Yesus yang sudah mau memberikan air kehidupannya kepada kita. Dan dengan demikian, ketika air kehidupan itu menyegarkan kita, iman kita ditumbuhkan, iman kita dibangkitkan, lalu kita mulai bangkit juga, segar juga di dalam pikiran yang baru, pikiran yang baik, pikiran yang memuliakan Tuhan. Tidak akan kering lagi, karena kita minum air kehidupan. Nah, coba kita bayangkan, untuk bisa mendapatkan minuman yang menyegarkan kita harus bayar, kita harus beli. Ya, paling tidak kalau Anda buat di rumah, ya gulanya tetap beli. Dan untuk beli itu Anda harus kerja. Ketika pekerjaan susah, Anda tetap harus beli, timbullah keluhan, timbullah kejengkelan. Bahkan ada banyak orang yang untuk bisa membeli air minum yang menyegarkan, mereka memaksa orang lain bekerja keras untuk dirinya. Katakan 1 gelas minuman beralkohol, berapa harganya? Supaya bisa punya uang untuk beli minuman tersebut, maka orang itu kerja. Ya, kalau dia kerja sendiri, tidak jarang dia jadi bos. Dia ingin cari keuntungan, ya paksa anak buahnya kerja keras, lalu dia dapat keuntungan untuk beli segelas minuman beralkohol. Apakah itu memuaskan? Apakah itu menyegarkan? Pulang dari minum minuman yang beralkohol, tidak jarang dalam keadaan mabuk. Jadi tidak ada artinya, tidak mendapatkan kesegaran jiwa, tidak mendapatkan kesegaran pikiran, apalagi dalam perbuatan. Nah, oleh karena itulah Yesus menawarkan hal yang lain. Dia tahu jiwa manusia itu sudah kering. Dia tahu bahwa jiwa manusia itu sudah hampir tidak berdaya lagi melawan dosa. Maka Yesus menawarkan hal yang baru. Datanglah kepadaku, minumlah air kehidupan. Maka kita akan hidup dalam kehidupan yang baru. Datanglah saat ini kepada Yesus, supaya kita bisa minum air kehidupannya. Dan kalau air kehidupan itu kita minum, dikatakan kita tidak akan haus lagi. Artinya bukan berarti sama sekali datang terus kita tidak haus, bukan. Tetapi yang mengalir itu adalah aliran-aliran air hidup. Namanya hidup, ya terus-menerus menghidupkan. Tapi tentu saja tidak berarti datangnya sekali. Terus juga kita akan mencari Yesus untuk mendapatkan kehidupan demi kehidupan yang baru. Kehidupan demi kehidupan yang disegarkan. Kasih yang dibangkitkan, perhatian yang dibangkitkan, kemudian waktu yang dibangkitkan untuk memuliakan Tuhan, kemudian sukacita yang dibangkitkan untuk kita boleh hidup dalam sukacita Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak hal positif lain ketika kita bisa menerima air kehidupan. Nah, kalau air kehidupan itu sudah menguasai diri kita, jiwa kita, iman kita, pengaruhnya tadi dikatakan pada pola pikir dan perbuatan. Ketika kita melihat seseorang, tidak lagi dengan keinginan untuk memaksa dia memuaskan diri kita. Kamu harus kerja, keuntungannya untuk saya bisa beli segelas minuman alkohol, bahkan mungkin sebotol yang cukup mahal. Tidak akan ada lagi. Ketika kita melihat sesama kita, maka di sanalah air kehidupan akan mengalir. Oh, kamu kerja, aku kerja. Mari sama-sama cari kehidupan di tengah suasana ekonomi yang sangat susah seperti ini. Tidak ada lagi orang berpikir bagaimana keuangan saya jangan sampai terganggu. Ya. Lalu harta saya jangan sampai berkurang. Kalau perlu tetap karyawan masuk, lalu kerja keras dan bayarannya separuh. Nah, itu artinya kita mempertahankan harta kita karena jiwa kita kering. Takut akan masa depan yang tidak dijamin oleh Tuhan. Padahal kalau kita punya jiwa yang disegarkan, kita akan mempunyai pikiran yang berbeda. Seorang pengusaha yang saya dengar
Dalam masa-masa prihatin seperti ini, dia ikut memberikan perhatian kepada anak buahnya. Dia katakan, dana yang saya siapkan, walaupun saya tidak mau rugi-rugi banget, saya siapkan juga untuk anak buah saya, supaya mereka kalaupun dirumahkan, jangan sampai tidak makan. 1-2 bulan mereka tidak bekerja, saya akan bayar. Memang tidak full dengan tambahan macam-macam, tetapi paling tidak gaji pokok akan saya bayar. Lalu saya tanya, berapa sih karyawannya? Dia senyum, ya nggak banyak lah Bu, kira-kira 1.000. Wah, saya kelenger. Ya, 1.000 itu bukan nilai yang kecil untuk membayar walaupun itu gaji pokok. 1-2 bulan, saudara-saudara. Tapi dia katakan, ya Tuhan sudah mempersiapkan diri saya. Ketika dulu saya sakit, saya sudah tidak ada harapan. Saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian ketika saya sehat, saya bisa bekerja. Sampai dengan hari ini perusahaan ini diberkati Tuhan. Maka saya tahu bahwa kekayaan yang Tuhan alirkan bukan cuma untuk kesegaran saya, tetapi untuk kesegaran banyak orang, supaya jiwa mereka jangan mati, supaya pengharapan mereka tidak mati, apalagi kemudian mereka mengumpat Tuhan Yesus. Jangan sampai terjadi. Saya berani keluarkan harta. Kenapa? Karena harta itu datang dari Tuhan. Hidup saya datang dari Tuhan. Dan saya yakin kalau sekarang saya keluarkan, saya tidak akan jadi miskin. Masa depan Tuhan yang rancangkan. Kalaupun saat ini saya merasa rugi, maka anak saya kelak akan mendapat untung yang Tuhan limpahkan. Iman yang segar, pikiran yang segar, perbuatan yang segar. Ya memang sampai hari ini tidak ada karyawan yang di PHK putus, tidak ada. Walaupun perusahaannya tutup, dirumahkan betul. Tetapi dia sudah menyediakan dana yang cukup besar. Dan dia katakan, nyatanya aku ya tidur nyenyak, kesehatanku baik, anak-anakku baik, istriku baik, bisa memahami mereka semua. Karena apa? Karena ketika sekali waktu aku ajak anakku yang kecil yang masih suka protes, wih sayang sekali uang segitu Pak, dibuang percuma. Lalu papahnya mengatakan itu tidak dibuang, tetapi itu memberi kehidupan. Nah, dengan memenuhi standar kesehatan, saya ajak anak saya itu tengok ke rumah salah satu karyawan yang dikatakan anaknya sakit kena demam berdarah. Walaupun dari jarak jauh ya, tetapi ketika ibu dan anak itu keluar digendong masih panas dan ibu itu wajahnya ceria dengan berkata terima kasih bahwa dalam keadaan sulit seperti ini paling tidak anak saya tidak mati terbunuh oleh udara dan oleh kemiskinan. Tapi apa yang Bapak berikan walaupun saya tidak bekerja, itu tetap memberikan sanggup untuk hidup. Dia masih bisa pengobatan, dia masih bisa beli makanan, dia masih bisa beli ya katakan jajan-jajan yang cukup untuk dia segera menjadi pulih. Semua terjadi karena kasih. Dan Bapak itu mengatakan bukan saya. Tetapi itu yang mengirim adalah Tuhan yang saya sembah. Nah, anaknya yang mendengar itu pulang dengan terharu dan berkata, iya Pak, saya percaya Tuhan Yesus sekarang. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh, air kehidupan itu mengalir. Uang masih bisa dicari. Saya masih muda, saya masih punya masa depan, kekayaan akan Tuhan tambahkan. Dan anak kecil itu juga punya kehidupan baru. Karena Papa tidak medit. Karena Papa tidak PHK dan tidak membayar dia. Tetapi Papa tetap memberikan kehidupan. Air kehidupan. Mengalir dalam jiwa. Terbuka dalam pola pikir. Terwujud dalam sikap hidup. Bagaimana dengan saudara dan saya? Contoh ini bukan untuk sekedar dikagumi. Tetapi untuk kita praktekkan. Untuk kita lakukan. Datanglah kepadanya. Untuk bisa menerima air kehidupan. Jangan cuma sekedar cari air duniawi. Air duniawi memang perlu. Tetapi air kehidupan dalam Yesus juga sangat perlu untuk kita minum. Kiranya firman ini senantiasa menyegarkan dan menguatkan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tidak jarang memang kami ketakutan ketika kami harus keluar uang lebih untuk sesama kami. Jiwa kami masih kering, sekalipun kami mengenal Engkau. Ampunilah kami. Biarlah kami belajar untuk selalu menerima aliran air kehidupan yang menyegarkan jiwa dan iman, mempengaruhi pola pikir,
dan terwujud dalam sikap hidup ketika dengan segar kami boleh membantu sesama kami, mengalirkan berkat-berkat Tuhan, karena kami tahu bahwa hidup kami tidak akan kekeringan lagi, tetapi kami akan selalu disegarkan. Tuhan merancangkan masa depan yang baik, yang menyegarkan. Berkaryalah ya Tuhan, supaya gereja Tuhan hadir sebagai pembawa kesegaran. Dan dengan demikian masyarakat tahu, ketika Tuhan Yesus hadir, kesegaran hidup akan dihadirkan juga. Kami menaikkan doa syukur dan pengharapan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.